Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan ini kita akan masuk ke materi ketidakpastian. Jadi pekan lalu kita sudah belajar mengenai ketidakpastian dalam pengukuran. Di pekan ini kita belajar bagaimana mencari ketidakpastian dari hasil perhitungan oleh fungsi besaran yang diukur. Jadi ketidakpastian di sini dalam praktikum, kalau kalian bicara sama asisten praktikum itu disebutnya sebagai rambat ralat. Jadi ini bahasa kerennya di dalam lab, jadi namanya rambat ralat. Untuk pekan ini kita belajar rambat ralat untuk satu variabel dulu. Jadi ketidakpastian untuk fungsi satu variabel. Pekan depan kita akan membahas ketidakpastian untuk dua variabel. Oke, jadi besaran fisika itu biasanya terdiri dari fungsi dari besaran fisika lain. Jadi kalau kalian ingat-ingat kembali, besaran fisika itu terbagi dua, ada yang besaran pokok dan ada yang besaran turunan. Besaran pokok itu biasanya diperoleh dari hasil pengukuran seperti panjang, massa, panjang yang diukur dengan penggaris atau meteran, massa yang diukur dengan neraca Ohaus dan sebagainya. Itu untuk besaran pokok, biasanya dia hasil pengukuran. Nah, sedangkan besaran turunan seperti kecepatan atau volume dan lain-lain itu merupakan besaran yang dihitung dari besaran fisika lain. Jadi contohnya seperti volume kubus itu merupakan sisi sama dengan sisi kali sisi kali sisi atau X berpangkat 3. Nah, volume kubus ini tidak dapat kita ukur secara langsung dengan menggunakan mistar. Yang dapat diukur sebenarnya hanya panjang sisi-sisi kubusnya. Dari hasil pengukuran panjang sisi kubus ini kita dapat memperoleh volume kubusnya. Ingat, karena X merupakan hasil pengukuran, pasti X memiliki kesalahan. Jadi ada ketidakpastian X-nya. Ketidakpastian ini disebut delta X seperti yang kita pelajari pekan lalu. Nah, karena si X memiliki ketidakpastian delta X, pasti ini juga akan menyebabkan ketidakpastian pada volume kubusnya. Ketidakpastian pada volume kubusnya itu disebut delta V. Oke. Sekarang pertanyaannya, bagaimana hubungan antara delta X dan delta V-nya? Kalau delta X kita bisa cari dengan, kalau hasil pengukuran ya, ketidakpastiannya atau delta X-nya kita bisa peroleh dari 1/2 skala terkecil atau dari simpangan bakunya kalau dia pengukuran berulang. Sekarang delta V-nya bagaimana cara memperolehnya? Jadi sini kita misalkan V-nya Y ya, kita misalkan yaitu sebuah besaran fisika yang merupakan fungsi dari X. Jadi Y-nya sama dengan fungsi X. X-nya itu merupakan variabel bebas. Variabel bebas ini yang diperoleh dari hasil pengukuran. Sedangkan Y-nya merupakan variabel terikat. Kenapa dibilang terikat? Karena nilai Y-nya itu bergantung dari berapa nilai X-nya. Jadi dia terikat terhadap X-nya. Y-nya ini yang akan kita cari. Nah, untuk memperoleh ketidakpastian Y-nya atau delta Y-nya, kita peroleh dengan rumus matematis delta Y sama dengan turunan Y terhadap X dikali delta X-nya. Jadi ingat, dy per dx ini sebenarnya turunan Y terhadap X. Kalian sudah pelajari turunan di SMA dan rata-rata untuk materi untuk rambat ralat di praktikum fisika itu tidak terlalu sulit turunannya. Jadi pasti tidak akan kesulitan. Jadi delta Y-nya kita peroleh dari turunan Y terhadap X dikali delta X. Oke. Ini yang perlu kalian ingat. Kalau delta X-nya tuh bersifat sebagai 1/2 skala terkecil atau skala terkecil dari alat ukur, maka interpretasi dari delta Y-nya juga seperti itu. Sedangkan jika delta X-nya merupakan simpangan baku, maka delta Y-nya juga merupakan simpangan baku. Kita lanjutkan ya. Ini contoh, kita kembali ke si kubus yang tadi. Jadi ini contohnya, misalnya kubus itu kita ketahui sama dengan X pangkat 3 atau sisi kali sisi kali sisi. Nah, untuk memperoleh delta V-nya atau volume kubusnya,
kita peroleh dari turunan, sama ya tadi untuk delta Y, karena di sini bukan Y lagi, kita pakai V, maka dia adalah turunan V terhadap X dikali delta X. Oke. Jadi kalau yang dicari kecepatan berarti turunan kecepatan terhadap variabel waktu atau variabel jaraknya. Tapi ini karena volume, jadi dia turunan volume terhadap X dikali delta X. Kita ganti V-nya jadi X berpangkat 3 diturunkan terhadap X dikali delta X. Ingat rumus turunan. Rumus turunan itu jika ada sebuah fungsi A X berpangkat N, maka turunannya adalah N dikali A X berpangkat N kurang 1. Oke. Ya. Jadi ini X berpangkat 3, turunannya itu 3 kita pindahkan ke depan, jadi 3 X berpangkat 3 kurang 1. Jadi X berpangkat 2 dikali delta X. Delta X-nya dari sini ya. Oke. Jadi ketidakpastian volume pada kubusnya diperoleh V sama dengan 3X kuadrat dikali delta X. Itu tadi contoh untuk volume. Ini beberapa contoh fungsi satu variabel yang ada dalam praktikum fisika. Jadi yang pertama adalah Y AX berpangkat N, ini fungsi pangkat. Jadi N nya adalah bilangan bulat atau pecahan. Jadi yang perlu kita cari, karena kita sudah tahu ya rumus delta Y itu sama dengan turunan Y terhadap X dikali delta X nya. Jadi yang penting kita cari terlebih dahulu adalah turunan Y terhadap X nya. Jadi turunannya sama seperti tadi, N nya dipindahkan ke depan dikali A X N kurang 1. Jadi delta Y nya adalah, oke, ingat delta Y, delta X itu dalam penulisan pelaporan fisika selalu bertanda mutlak, karena pasti hasil dari delta Y atau delta X itu selalu positif gitu. Jadi tanda mutlak dy dx nya dikali delta X. Oke. Jadi untuk memperoleh nilai ketidakpastian relatifnya, ingat ketidakpastian relatif itu delta Y delta X per X kali 100%. Jadi kalau untuk delta Y berarti dia delta Y per Y kali 100%. Untuk memudahkan kita cari untuk delta Y per Y nya. Nah, kalian tinggal masukkan nilai delta Y nya terus bagikan dengan nilai Y nya. Nanti ketemu delta Y per Y nya itu sama dengan N delta X per X. Nah, sekarang bagaimana kalau fungsinya berbentuk logaritma? Intinya sama. Nanti fungsi Y nya ini kalian turunkan terhadap X. Jadi logaritma X nya ini kita turunkan terhadap X, didapat 1/per X ln 10. Jadi delta Y nya sama dengan 1/per X ln 10 kali delta X. Terus delta Y per Y nya kalian tinggal masukkan, nanti dapat 1/per ln X kali delta X per X. Oke. Untuk fungsi eksponen, dimana Y nya sama dengan E berpangkat X, maka kita cari turunannya. Turunan E berpangkat X terhadap X itu sama dengan E berpangkat X. Ya sama, karena di pangkatnya di depannya 1, konstantanya 1, jadi E berpangkat X. Jadi delta Y nya sama dengan E berpangkat X kali delta X, dan delta Y per Y nya sama dengan delta X. Nah, sekarang untuk fungsi trigonometri. Jadi untuk Y sama dengan sin X, dy dx nya turunan sin X terhadap X itu cos X. Jadi delta Y nya cos X dikali delta X, dan delta Y per Y nya kotangan X dikali delta X. Yaitu beberapa contoh untuk satu variabel. Jadi masih belum terlalu sulit ya, karena variabelnya cuma satu. Kita lanjut ke contoh soal. Ini contoh soal untuk fungsi satu variabel. Jadi soalnya seperti ini. Diameter suatu karet silinder, hasil pengukuran diperoleh, D-nya sama dengan, ingat penulisan fisika, jadi setiap hasil pengukuran yang kita peroleh penulisannya itu selalu disertai dengan ketidakpastian. Berarti D-nya sama dengan 2,00 plus minus 0,05 mm. Jadi 2-nya ini D dan 0,05 nya itu delta D. Pertanyaannya, berapakah ketidakpastian? Oke, ini tipe ya. Berapakah ketidakpastian luas penampangnya? Oke. Jadi kita sudah tahu tadi D-nya itu sama dengan 2,00 dan delta D-nya adalah 0,05 mm. Luas penampang A-nya
kita cari dulu luas penampang A-nya dengan rumus seperempat pi D kuadrat. Jadi tinggal masukkan seperempat, pi-nya 3,14 dan D-nya 2,00 per pangkat 2. Hasilnya nanti 3,14 mm kuadrat. Yang ditanyakan itu berapa ketidakpastian luas penampangnya, berarti yang ditanyakan adalah delta A-nya. Oke, berarti ini kita turunkan delta A-nya terhadap D dan dikali D. Berarti untuk memperoleh delta A-nya kita turunkan A terhadap D, DA per D, DD kali delta D. Oke. Jadi diperoleh turunan dari seperempat pi D kuadrat terhadap D dikali delta D. Jadi turunan seperempat pi D kuadrat terhadap D itu berarti yang kita turunkan cuma D-nya ya. Jadi seperempat pi-nya tetap, dia konstan, terus 2-nya berpindah ke depan, D-nya menjadi pangkat 2 kurang 1. Jadi tinggal 2/4 atau 1/2 pi kali D dikali delta D, jangan lupa delta D-nya. Jadi hasil dari sini adalah D per 2 pi dikali delta D. Oke, sekarang kita tinggal masukkan nilai-nilainya. D-nya sama dengan 2,00 mm dibagi 2, pi-nya 3,14 dikali delta D-nya 0,05 mm. Hasilnya tuh 0,157 mm kuadrat. Namun karena kita mengikuti aturan angka penting dan aturan penulisan fisika, di mana hasil dari pengukurannya itu cuma 2 angka di belakang koma, jadi hasil untuk delta D-nya juga kita bulatkan menjadi 2 angka di belakang koma. Jadi yang tadi 1,57 kita bulatkan menjadi 1,6 mm kuadrat. Oke, itu materi ketidakpastian pada fungsi satu variabel. Saya rasa cukup untuk minggu ini. Pekan depan kita akan membahas ketidakpastian pada fungsi dua variabel, sekaligus sedikit membahas bagaimana kalau percobaannya merupakan percobaan tunggal dan berulang. Jadi untuk pertemuan ini sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.